Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 6 dari teknologi keramik akan mempresentasikan salah satu aplikasi dari teknologi keramik. Kelompok 6 sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Akil Rahmatullah, ada Nelson, dan juga ada Muhammad Zilan Farsya. Oke, untuk komponen yang kita bahas adalah humidity sensor. Disclaimer sendiri, slide ini bertujuan untuk pendidikan, untuk learning purpose saja. Nah, ini ada outline dari PowerPoint yang kita bahas. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah humidity sensor. Apa sih humidity sensor itu? Nah, humidity sensor ini merupakan alat pengukur yang mendefinisikan suatu kelembapan uap air yang terkandung pada udara. Humidity sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan yang mengubah arus listrik atau suhu di udara. Fungsi dari humidity sensor khususnya pada bahan keramik sendiri ini berfungsi sebagai media responsif terhadap perubahan kelembapan, mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat diproses dan dikembalikan sebagai output kelembapan. Nah, untuk prinsip kerja dari humidity sensor ini sendiri, yaitu di mana pertama adanya perubahan kapasitansi yang terjadi akibat penyerapan molekul air oleh bahan dielektrik. Kemudian sensor kapasitif ini akan bekerja dengan mendeteksi seberapa besar tingkat kelembapan relatif atau RH udara yang tergantung di sekitarnya. Selanjutnya, konstanta dielektrik ini akan berubah seiring dengan perubahan kelembapan. Nah, selanjutnya perubahan kelembapan ini akan mempengaruhi kapasitansi sensor dan kemudian diukur dan outputnya berupa kelembapan relatif. Nah, untuk sejarah humidity sensor sendiri ada 4 generasi. Generasi pertamanya itu berupa sensor kelembapan mekanis, di mana didasarkan pada perubahan sifat mekanis beberapa bahan. Contohnya adalah kulit hewan. Nah, sensor mekanis ini dibuat pada abad pertengahan ke-18 pada tahun 1938 oleh Andrew H. Carrier, di mana sensor mekanis pertama ini dinilai lambat dan kurang juga akurat. Selanjutnya masuk ke generasi kedua. Generasi kedua ini adalah sensor kelembapan elektronik yang merupakan teknologi yang dominan sampai sekarang. Nah, selanjutnya masuk ke generasi ketiga, di mana sudah mulai menggunakan teknologi serat yang didasarkan pada teknik interferometri sendiri. Generasi ketiga ini lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan sensor elektrik, tetapi biayanya yang relatif tinggi. Nah, selanjutnya adalah generasi keempat, di mana generasi keempat ini merupakan teknologi yang juga sedang dikembangkan, yaitu berbasis dengan teknologi nano. Sensor ini itu memiliki waktu respons yang lebih cepat dibandingkan dengan sensor elektronik yang sudah ada di pasaran. Nah, untuk senyawa penyusun humidity sensor sendiri, yang pertama adalah TiO2. TiO2 ini merupakan senyawa keramik jenis material semikonduktor yang tidak terdapat di alam secara alami, namun dapat diekstrak melalui leukosin dan juga biji ilmenite. Nah, titanium oksida ini ketika dimurnikan dia akan berwarna putih bubuk seperti yang tertera pada gambar. Untuk karakteristik TiO2 sendiri ini memiliki 3 struktur utama, yaitu rutil, anastase, dan brokit. Luas permukaannya itu besar sehingga memungkinkan untuk dapat berinteraksi dengan banyak molekul. Serta sifat hidrofilik dari TiO2 ini membuatnya memiliki afinitas terhadap air. Nah, TiO2 ini digunakan sebagai penyusun humidity sensor karena sensitivitasnya yang tinggi dan juga luas permukaannya yang besar. Nah, senyawa ikutan TiO2 untuk membuat humidity sensor ini adalah SN2O dan juga KCl. Nah, untuk senyawa kedua adalah ZNO atau zinc oxide. Ini merupakan senyawa anorganik yang umumnya berupa bubuk putih yang tidak larut dalam air. Nah, ZNO ini juga terdapat di alam dan sebagian seng oksida ini diproduksi secara sintesis. Untuk karakteristik ZNO sendiri itu stabilitas kimianya yang tinggi, bersifat biokompatibel, sifat yang transparan, dan juga bersifat piezoelektrik. Nah, ZNO ini digunakan karena sensitivitasnya yang tinggi dan juga menunjukkan performa yang bagus. Nah, untuk senyawa ikutan dari ZNO sendiri ada doping dari kalium dan juga doping dari LiCl atau lithium klorida. Selanjutnya adalah SnO2 atau tin dioxide, merupakan material kristalin berwarna kuning atau hijau dengan struktur linear. SnO2 ini merupakan salah satu semikonduktor tipe N. Nah, untuk karakteristik SnO2 sendiri itu dia memiliki stabilitas kimia yang baik, transparan, dan juga memiliki sifat piezoelektrik dan juga memiliki aktivitas katalik yang tinggi. SnO2 ini umumnya digunakan sebagai senyawa penyusun humidity sensor karena memiliki kemampuan untuk menyerap molekul air
dan juga memiliki konduktivitas elektrik yang baik serta memiliki stabilitas suhu yang baik. Untuk senyawa ikutan dari SNO2 ini itu sendiri adalah SNO2CO3O4, NB2O5CR2O3, ada juga KCl dan juga TiO2 dan juga ZNO. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk berikutnya, sekarang kita akan membahas struktur kristal dari masing-masing senyawa tersebut. Yang pertama dari titanium dioxide atau titanium oxide. Di sini TiO2 itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dia itu memiliki tiga polimorfi. Yang pertama itu ada anatase, rutal, dan juga brucite. Untuk fasa yang paling stabil secara termodinamik sendiri merupakan rutile, sedangkan untuk anatase dan brucite merupakan fasa yang metastabil. Anatase dan brucite itu diperoleh ketika dipanaskan di atas eh, 1000 derajat Celcius akan berubah menjadi rutile. Dan untuk struktur kristalnya sendiri, anatase memiliki struktur tetragonal dengan 4 unit TiO2 yang berarti dalam masing-masing unit sel memiliki 4 atom Ti dan juga 8 atom oksigen. Kemudian untuk rutile memiliki struktur tetragonal juga, namun perbedaan di sini pada unit sel. Untuk rutile hanya memiliki 2 unit titanium oxide yang berarti ada 2 atom titanium dan 4 atom oksigen. Sedangkan untuk brucite yang memiliki struktur ortorombic merupakan struktur kristal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anatase dan rutile, yang dia itu memiliki 8 unit TiO2 yang terdiri dari 8 atom titanium dan 16 atom oksigen. Pada masing-masing struktur kristal tersebut dapat dilihat bahwa density yang paling tinggi dimiliki oleh brucite dan juga untuk space volume yang paling tinggi juga dimiliki oleh brucite. Namun pada dasarnya struktur kristal yang paling sering ditemukan merupakan yang paling stabil yang berarti rutile yang ditemukan di ilmenite di alam. Boleh next. Untuk selanjutnya di sini kita ada zinc oxide atau ZNO, di mana untuk ikatannya sendiri merupakan hibridisasi sp3 dan zinc oxide itu memiliki dua polimorf yaitu zinc blende dan juga wurtzite. Dan untuk fasa yang stabil merupakan wurtzite, sedangkan zinc blende itu bersifat metastabil. Dan untuk struktur kristalnya, wurtzite memiliki struktur heksagonal yang uniaksial, di mana lattice vektor untuk A dan B itu memiliki distorsi sebanyak 120 derajat, jadi dia itu heksagonal yang mengalami distorsi. Kemudian untuk zinc blende sendiri memiliki struktur kubik yang tampaknya itu terlihat sebagai dua kristal face centered yang saling menyatu atau saling melakukan penetrasi. Zinc blende sendiri bersifat metastabil karena adanya gaya medan listrik dari interaksi atom pada orientasi 001 sehingga tidak eh, membuat kristal tersebut ada di alam. Boleh next. Kemudian untuk tin oxide berikutnya, di mana tin oxide memiliki banyak polimorf, namun struktur yang stabil secara termodinamik adalah tetragonal rutile. Dan untuk mencapai polimorf tersebut, yang merupakan fasa metastabil, perlu adanya pengaruh tekanan dan juga suhu tinggi, di mana alur perubahannya itu adalah seperti berikut, di mana kita mulai dari rutile, kemudian seiring dengan peningkatan tekanan dapat berubah menjadi tipe CaCl2, tipe alpha PbO2, tipe pyrite, tipe zircon oxide orthorhombic fase 1, tipe fluoride, dan juga tipe cottonite orthorhombic fase 2. Struktur kristal utamanya seperti disebutkan merupakan rutile yang dia itu memiliki bentuk tetragonal dan untuk tetragonal ini sendiri terdiri dari 2 unit tin oxide di mana terdapat 2 atom Sn dan juga 4 atom oksigen. Distorsi dari unit sel pada rutile bersifat sebagai oktahedron. Boleh di next. Kemudian sekarang kita akan membahas diagram fasa yang memungkinkan dari antara tiga senyawa berikut. Yang pertama kita akan bahas dari diagram fasa ZNO dan juga TiO2, di mana terdapat dua fasa utama yang muncul. Ada yang pertama zinc ortotitanat atau Zn2TiO4 dan juga zinc metatitanat ZnTiO3. Pada zinc ortotitanat, fasa tersebut bersifat kristalin dan muncul pada saat komposisi atau kadar dari ZNO itu di bawah 50%. Sedangkan pada zinc metatitanat, fasa tersebut merupakan senyawa intermediat yang dominan pada saat persentase komposisi dari ZNO sudah berada di atas 50%. Untuk ZnTiO3 sendiri dapat mengalami dekomposisi membentuk zinc ortotitanat dan rutile pada saat dipanaskan di atas suhu 925 sampai dengan 945 derajat Celcius. Boleh next. Dan ini beberapa diagram fasa lainnya. Yang pertama kita akan bahas tin oxide dan titanium oxide, di mana fasa stabilnya itu merupakan Zn2SnO4 yang berada pada kadar 20-40% ZnO. Apabila melebihi dari 40%, maka solid solution yang muncul merupakan tin oxide ditambah dengan Zn2SnO4. Dan yang di sini ada tin oxide sama zinc oxide phase diagram, di mana pada diagram fasa tersebut ada kemungkinan munculnya miscibility gap yang menyebabkan campuran antara dua fasa yang berbeda.
Dan fenomena ini dapat terjadi karena kedua struktur dari senyawa tin oxide dan juga titanium oxide secara termodinamik tidak berlaku. Dan namun pada saat sudah berada di atas suhu 1300 derajat Celcius, kedua senyawa saling larut dan membentuk mixed oxide. Dan ini kita akan bahas dari properties yang dibutuhkan oleh senyawa tersebut, khususnya untuk humidity sensor. Yang pastinya pertama ada humidity sensing, di mana material keramik memiliki kemampuan untuk menyerap molekul air, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dan parameter utamanya ini biasa deteksinya berkaitan dengan relative humidity, yang merupakan nilai perbandingan dari absolute humidity dengan saturation humidity. Dan hal ini bisa dilihat dari persamaannya, di mana untuk saturation humidity ada MWS dan juga absolute humidity adalah MW yang merupakan massa air dalam kondisi tersaturasi. Keberadaan defects pada keramik juga mempengaruhi adanya absorbansi yang memunculkan adanya variasi dari nilai impedansi atau kapasitansi sebagai bentuk sinyal listrik yang diperoleh. Dan untuk faktor berikutnya atau properties berikutnya, di sini kita ada temperatur, di mana perubahan temperatur berpengaruh terhadap nilai permitivitas serta dielektrik dari molekul air. Konstanta dielektrik atau permitivitas yang menurun seiring dengan terjadinya peningkatan temperatur dapat menurunkan nilai impedansi atau kapasitansi sehingga dapat menurunkan performa dari humidity sensor itu sendiri. Dan hal ini bisa dapat dilihat bahwa impedans dari TiO2 pada grafik tersebut, pada grafik di bawah ini, dia itu akan semakin kecil seiring dengan peningkatan suhu tersebut. Boleh di next. Dan untuk properties yang terakhir, di sini kita akan tinjau dari sifat histeresis oleh keramik itu sendiri, di mana sifat histeresis itu membuat suatu kondisi material yang sudah berubah akibat suatu pengaruh dapat dengan cepat kembali ke kondisi awalnya. Hal ini kita perlukan karena dapat mempengaruhi kerja secara berulang dan juga mempengaruhi refresh time. Kita ingin refresh time yang cepat untuk melakukan deteksi dengan rate yang konstan. Dan untuk hal ini terjadi, diperlukan hysteresis loss, sehingga tidak akan terjadi input lag dari interaksi antara impedansi atau kapasitansi yang nantinya muncul pada keramik tersebut. Kenaikan atau penurunan dari nilai RH% atau relative humidity juga tidak boleh berpengaruh secara signifikan. Di mana kita bisa contohkan di sini pada keramik jenis ZNO, hysteresis loss setelah melakukan absorption dan juga desorption berdasarkan adanya peningkatan RH sebesar 2% doang. Sedangkan pada tin oxide atau SnO2 peningkatannya hysteresis loss-nya sekitar 3,6%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mineral resource di senyawa-senyawa keramik tadi yang berada di Indonesia. Yang pertama ini ada TiO2, di mana mineral resource-nya adalah jika dilihat dari wilayah Sumatera, dia dapat berupa dua tipe deposit, yaitu placer type, deposit placer, dan laterite. Untuk di Pulau Sumatera sendiri, total berat dari deposit yang ada itu berkisar hingga 107 juta ton dengan kadar TiO2 yang beragam yaitu antara sekitar 0,5% hingga 15%. Namun terdapat resource yang lebih baik, yaitu berada di Pulau Bintan atau di Pulau Bintan Kepulauan Riau, di mana di sana memiliki lateritic deposit hingga 19 juta ton dengan rata-rata kandungan TiO2-nya yaitu sebesar 15%. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada mineral resource TiO2 pada Pulau Jawa. Di sini terlihat bahwa tipe deposit yang ada di Pulau Jawa ini berupa beach placer ya, pasir pantai. Nah, di sini total dari deposit placer di Jawa Barat, dari Jawa, itu sekitar 50 juta ton dengan kandungan ilmenite yang ada di Pulau Jawa ini berkisar sekitar 10,7%. Dengan mineral ilmenite tersebut sendiri memiliki kandungan TiO2 itu sebesar 3,17% hingga 8,91%. Boleh di next. Oke, kemudian ini adalah mineral resource dari ZNO, zinc oxide, di mana yang paling utama adalah di Kabupaten Dairi di Sumatera Utara, di mana di sana memiliki estimasi deposit mineral ZNO itu sekitar 7,7
juta ton. Di dalam 7,7 juta ton tersebut juga terdapat zinc sulfide sebesar 16% yang nanti bisa yang berguna untuk sintesis ZNO. Oke, kemudian di sini ada mineral resource untuk SNO, di mana mineral resource dari SNO ini berada di zona Tin Belt. Zona Tin Belt ini merupakan zona memanjang dari utara sampai selatan, di mana di Indonesia ini dia terletak di Kepulauan Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, serta hingga ke Kepulauan Riau. Nah, di Indonesia sendiri, estimasi produksi tin resource-nya itu sekitar 60.000 ton per tahun, yang menjadikan Indonesia itu sebagai kedua terbesar produser dari pertambangan dari timah, dari tin itu sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini merupakan teknik manufaktur untuk humidity sensor, di mana teknik manufaktur ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pembentukan nanopartikel, nanopartikel seramik, dan kemudian adalah deposisi dari nanopartikel seramik tersebut. Nah, untuk salah satu cara untuk membentuk nanopartikel keramik adalah dengan cara sintesis hidrotermal, di mana sintesis hidrotermal ini teknik manufaktur untuk membuat nanopartikel dengan cara mengkristalisasi substrat dari larutan yang bersuhu tinggi pada tekanan uap yang tinggi. Sintesis hidrotermal ini banyak dipakai oleh umum karena pembuatan nanopartikel yang sangat efektif, sehingga dapat membentuk nanopartikel yang berkualitas tinggi dengan bentuk dan ukuran yang terkontrol. Untuk step dari produk manufacturing sintesis hidrotermal, yang pertama ini adalah mempersiapkan larutan prekursor dengan cara melarutkan prekursor tersebut dengan solvennya. Kemudian juga dari solvennya ini dapat diatur pH larutannya dengan cara menambahkan asam atau basa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian larutan ini akan dimasukkan ke autoclave sebagai wadah larutan prekursor saat proses hidrotermal berlangsung. Dan autoclave ini akan ditutup secara rapat untuk menahan suhu dan tekanan tinggi. Selanjutnya, autoclave ini akan dimasukkan ke reaktor hidrotermal atau oven untuk melakukan proses hidrotermal. Nah, di reaktor hidrotermal ini kita akan mengatur suhu, tekanan, serta waktu proses hidrotermal. Kemudian proses hidrotermal akan dimulai. Prekursornya ini sendiri akan mengalami proses hidrolisis dan kondensasi yang mengarah ke pembentukan nanopartikel. Kemudian setelah proses sintesis hidrotermalnya selesai, itu akan dilakukan didinginkan. Autoclave akan didinginkan secara perlahan hingga ke suhu ruang untuk mencegah adanya thermal shock pada nanopartikel tersebut. Kemudian setelah itu nanopartikelnya akan diambil dan difilter untuk menghilangkan produk samping yang ada yang tidak mengalami reaksi ketika proses dilakukan. Setelah itu nanopartikel yang sudah diambil itu akan dikeringkan dan akan dilakukan proses kalsinasi pada suhu tinggi untuk meningkatkan kristalinitas dan menghilangkan residu yang masih ada pada nanopartikel tersebut. Dan hasil akhirnya akan berupa nanopartikel yang sesuai dengan keinginan kita untuk bentuknya. Boleh di next. Oke, yang kedua ini adalah proses untuk membentuk membrannya, di mana di sini kita bisa memakai CVD atau chemical vapor deposition, di mana CVD ini merupakan metode deposition dari uap dengan melalui reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini akan terjadi antara uap dengan permukaan substrat, sehingga pada substrat ini akan terbentuk lapisan atau film tipis pada substrat tersebut.
CVD ini umum digunakan untuk pembuatan film karena CVD ini juga tidak menghasilkan banyak produk sampingan atau byproduct sehingga tidak mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses manufakturnya. Untuk prosesnya ini yang pertama ada persiapan bahan baku yaitu nanopartikel yang tadi dan persiapan substratnya di dalam chamber, di dalam vacuum chamber. Kemudian itu setelah itu akan memanaskan nanopartikelnya hingga mencapai suhu deposition yang diinginkan. Kemudian nanopartikel tadi akan akan menguap dan akan memasuki chambernya ini bersamaan dengan gas inert yang dapat membantu pergerakan atom dari nanopartikel ini. Nah, kemudian nanopartikel yang di dalam chamber ini akan menempel, bereaksi dan menempel pada substratnya. Setelah substrat sudah menempel, maka proses deposisinya sudah selesai. Kemudian film yang terbentuk tersebut akan didinginkan. Setelah proses selesai, film tersebut bisa dapat dilakukan proses tambahan seperti annealing untuk meningkatkan sifat mekanis dari material tersebut. Oke, selanjutnya ada perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis produk humidity sensor, di mana salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yang memproduksi humidity sensor adalah perusahaan Schneider Electric Indonesia, di mana Schneider Electric Indonesia ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manajemen energi dan otomasi. Nah, Schneider Electric Indonesia ini menawarkan berbagai macam produk dan solusi di berbagai bidang, yaitu menawarkan energy management system, kemudian ada automation solution, building management system, electrical distribution equipment, dan industrial control and automation. Yang gambar di sebelah kanan ini merupakan beberapa contoh produk humidity sensor yang berasal dari Schneider Electric Indonesia. Jadi yang pertama ini ada EPC humidity temperature sensor, kemudian juga ada SHO 100 indoor humidity sensor, dan ada SHO 100 outdoor humidity sensor. Oke, berikut ini merupakan referensi yang kami buat. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.